Hari itu, Sumbawa sedang nggak baik-baik aja. Langit cerah, tapi asap hitam mengepul di tiga titik kota. Rumah-rumah terbakar, pura diratakan dengan tanah, hotel yang baru saja beroperasi setahun ludes dalam hitungan jam. Bukan perang, bukan bencana alam, tapi ini tentang seorang perempuan muda yang pulang dengan cara yang salah. Dan tentang sebuah kota yang sejak lamanya menyimpan dendam. 19 Januari 2013, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Ini bukan kerusuhan pertama, tapi yang paling brutal. Selamat datang di Indonesia Archive. Halo, aku Taki. Aku Aza, Aku Troy. dan kali ini kita akan membahas mengenai konflik Sumbawa dan etnis Bali. Let's check it out. Sabtu malam 19 Januari 2013, ada dua orang berboncengan motor di jalan menuju kota Sumbawa. Laki-laki yang mengendarai dan juga perempuan di belakangnya. Nah, laki-laki itu bernama Ki Gede Suwarjana, usianya 31 tahun. Seorang brigadir polisi yang bertugas di Polres Sumbawa. Dia lah etnis Bali. Perempuannya Arniati, usia 30 tahun, bukan mahasiswi, informasi awal yang keliru. Dia adalah seorang wanita dewasa, warga Labuan Badas, Sumbawa Islam. Nah, mereka bukan sekedar berkenalan, tapi mereka mempunyai hubungan, yaitu berpacaran. Malam itu, mereka habis dari sebuah tempat hiburan malam di kawasan pantai Batugong. Sekitar pukul 11 malam, mereka berpamitan untuk pulang. Tapi anehnya, perjalanan pulang itu tidak pernah selesai. Sekitar 15 km sebelum pusat kota di Dusun Empang, Kecamatan Labuhan Bedas, motor mereka oleng, diduga menghindari lubang mereka, jatuh. Eka selamat, namun tulang iganya patah sebelah kanan, tapi Arniati kepalanya terbentur dengan aspal. Dia dievakuasi ke RSUD Sumbawa, namun nyawanya tidak tertolong. Secara medis dan hukum, ini adalah kecelakaan lalu lintas murni. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pemerkosaan. Tapi di Sumbawa, fakta nggak pernah berjalan sendiri. Arniati meninggal di hari Sabtu malam, tapi Minggu pagi Sumbawa sudah bergolak. Bukan karena duka, tapi karena kabar. Nah, dalam hitungan jam, isu ini menyebar dari ponsel ke ponsel, dari mulut ke mulut, dan juga dari warung kopi ke kampus. Isinya adalah Arniati diperkosa. Arniati dibunuh, pelakunya polisi. Polisinya orang Bali. Tidak ada satupun itu benar. Tapi nggak ada satupun juga yang peduli tentang kebenarannya, karena kebencian ternyata lebih cepat menyebar daripada bela sungkawa. Selasa 22 Januari 2013, siang hingga petang Sumbawa membara. Para peneliti dari Universitas Pertahanan menyebutkan pola yang terjadi di Sumbawa dengan istilah techno-religion identification. Maksudnya? Masyarakat terbelah menjadi dua kelompok berdasarkan identitas etnis dan agama. Etnis Samawa mengidentifikasi diri sebagai pihak yang dirugikan, kehilangan akses ekonomi, terselisih di tanah sendiri. Sementara etnis Bali dipandang sebagai outgroup, kelompok luar yang menggeser posisi mereka. Nah, dari identitas etnis keagamaan ini yang menjadi salah satu atau saluran ataupun channel yang fungsinya ya untuk menguburkan penyebab sebenarnya dari konflik yang terjadi. Betul, ketika kecelakaan Arniati terjadi, publik tidak lagi hanya bertanya, apa yang benar? Benar ini pemerkosaan? Tapi langsung menyimpulkan, polisi Bali membunuh wanita Sumbawa. Identitas ini dimanfaatkan sebagai media identifikasi untuk mempengaruhi emosi massa dan itu bekerja dengan sangat efisien. Selasa 20 Januari 2013, aksi berubah menjadi amuk. Data dari Polda NTB mencatat 35 unit rumah dibakar, puluhan rumah lainnya rusak berat, 2 unit toko dan 2 swalayan dijarah dan dibakar. 4 mobil dan 7 sepeda motor dilalap api. Dan 7 sepeda motor lainnya dirusak. 6 unit toko juga dibakar. 142 kios di Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa habis. Dan 1 hotel Tambora, bangunan yang baru beberapa tahun berdiri, hangus dalam hitungan jam. Dan di tengah kepulaan asap itu, lebih dari 1.000 jiwa mengungsi. Mereka lari ke markas Kodim Sumbawa. 1.000 orang, bayangkan,
Bukan karena mereka bersalah, tapi karena nama belakang mereka Bali. Nah, Jumat 25 Januari 2013, 375 jiwa dipulangkan secara bertahap dari Mapolres. Yang rumahnya masih utuh boleh pulang dan yang rumahnya tinggal puing-puing masih menunggu. Baik, kita sudah berbicara tentang apinya. Sekarang pertanyaannya, apa yang salah dengan penanggaan konflik di Sumbawa? Peneliti dari Universitas Pertahanan memberi jawaban yang tegas. Pemerintah daerah mampu menciptakan kondisi yang kondusif pasca konflik, tapi akan permasalahannya cenderung dibiarkan. Nah, artinya ya setiap konflik ini reda, tapi mereka cuma didinginin aja, bukan justru mendiamkan akar-akar masalahnya. Maka ketika pemicu muncul lagi, kecelakaan, isu SARA, kematian, konflik meledak lebih besarnya daripada sebelumnya. Inilah pola yang persis sama di tahun 80, 2003, dan 2013. Lalu apa solusinya? Bukan berdasarkan opini, tapi berdasarkan penelitian dan undang-undang. Solusi pertama yaitu adalah penghentian kekerasan fisik yang cepat dan yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial menyatakan bahwa penghentian kekerasan fisik harus dikoordinasikan Polri dan juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh-tokoh adat. Tapi penelitian mencatat, kendala terbesar di Sumbawa adalah kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Justru polisinya mereka bekerja sendiri, namun masyarakatnya melihat aparat sebagai lawan, bukan sebagai pelindung. Nah, solusinya apa ya? Setiap kecamatan harus memiliki 3 tim siaga konflik yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda. Mereka dilatih, diberi wewenang, dan punya akses langsung ke aparat. Bukan menunggu api membesar, tapi memadamkan sejak masih percikan. Solusi keduanya? Solusi kedua, penetapan status konflik yang cepat dan lokalisasi wilayah. Dari pasal 26 ayat D UU nomor 7 tahun 2012 memberi wewenang kepada bupati ataupun wali kota untuk melarang orang memasuki kawasan konflik untuk sementara waktu. Sumbawa sudah melakukan ini tahun 2013, melarang masyarakat berkumpul lebih dari 2 orang, meminta Koramil berjaga di perbatasan Uyuk, libatkan PNS jaga keamanan. Tapi ini sudah dilakukan setelah api menjalar ke 3 kecamatan. Solusinya adalah protokol darurat yang otomatis aktif begitu indikator konflik muncul. Jadi nggak hanya menunggu laporan dan juga nggak menunggu korban udah jatuh. Solusi berikutnya, menangani akar konflik, faktor struktural. Penelitian menyebutkan bahwa akar konflik dari konflik Sumbawa adalah faktor struktural, di mana etnis Samawa kehilangan akses ekonomi, tersisih dari birokrasi, sementara etnis Bali justru mendominasi perdagangan, lahan, dan juga jabatan strategis. Solusinya juga bukan untuk mengusir etnis Bali, tapi dengan adanya kebijakan afirmatif, seperti kuota usaha mikro untuk pelaku UMKM lokal, prioritas izin usaha di pasar strategis, dan juga rekrutmen aparatur sipil yang lebih representatif lagi. Ini bukan diskriminasi, ini korektif. Ketimpangan 30 tahun tidak bisa diselesaikan dengan kesetaraan formal. Dibutuhkan keberpihakan sementara untuk menyeimbangkan. Solusi terakhir, pencegahan bukan hanya penindakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tidak hanya berbicara mengenai penanganan konflik, namun juga mengenai pencegahan konflik. Pencegahan ini berarti deteksi dini, pemetaan rawan konflik, dan juga pendidikan dan damai, penguatan lembaga mediasi. Sumbawa masuk zona rawan konflik, tapi apa yang dilakukan saat tidak ada api? Apakah ada dialog rutin lintas etnis? Apakah ada pelatihan mediator desa? Apakah ada kurikulum sekolah tentang resolusi konflik? Jika pencegahan hanya menjadi babak dalam undang-undang yang tidak diimplementasikan, maka Sumbawa dan daerah lainnya akan menunggu waktu sebelum tragedi berikutnya. Oke, kita sudah membicarakan mengenai akar masalah, kita juga udah membicarakan nih mengenai solusi-solusinya. Namun sebenarnya nggak hanya dari riset ya, namun juga dari undang-undang. Tapi satu pertanyaan masih menggantung. Apakah kita benar-benar ingin menyelesaikan konflik ini atau hanya ingin menghentikan kerusuhannya? Karena konflik Sumbawa 2013 sudah lewat, namun pola yang sama masih terjadi di tempat lain dengan nama, tahun, dan korban yang berbeda aja. Dimanapun ada ketimpangan yang tidak diperbaiki, dimanapun ada aparat yang tidak transparan, dimanapun ada isu SARA yang dibiarkan mengisi ruang kosong informasi, maka disitulah
bom waktu telah diproduksi. Kita menutup episode ini dengan satu kalimat dari penelitian Universitas Pertahanan. Konflik sosial ini menjadi salah satu ancaman besar bagi kedaulatan negara karena dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara hingga mengganggu stabilitas nasional. Inilah bukan masalah Sumbawa saja. Inilah masalah Indonesia dan penyelesaiannya tidak bisa diparsial. Diperlukan sinergitas pemerintah desa, TNI, dan Polri. Tapi juga keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, guru, seniman, jurnalis, kita semua. Nah, karena konflik lahir dari kebisuan banyak pihak, maka perdamaian juga harus dirawat oleh banyak tangan. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Aza. Saya Taki. Saya Troy. See you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.